Welcome to my channel. Dukung channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya, dari Battle Troop di Heavens, Xiaoyan dan timnya telah memasuki lubang cacing. Tentu saja, badai lubang cacing ini tidak dapat dibandingkan dengan badai hampa. Tetapi setelah Ding Yue menstabilkan bahtera, dia mengendalikan arah secara akurat dan dengan cepat menerobos lubang cacing. Bahtera yang memasuki ruang angkasa segera melambat, berhasil melewati lubang cacing dan sampai di dunia besar keheningan bintang. Bintang-bintang redup dan yang muncul di depan semua orang adalah benua yang terfragmentasi dan bahtera besar yang tergantung di dalamnya tampak sangat tiba-tiba. Langit di atas sini dipenuhi dengan awan dan kabut ungu. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan Xiaoyan dikejutkan oleh aura padat di sekelilingnya. Tampaknya kita telah dikepung, kata Xiaoyan perlahan. Semua orang melihat sekeliling dan di awan ungu, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ribuan bayangan hitam muncul di sekitar. Jika diperhatikan baik-baik, bayangan hitam ini seperti tembus cahaya, tetapi semuanya memancarkan momentum yang tidak lemah. Tentu saja, bayangan hitam ini tidak menimbulkan ancaman apapun, tetapi akan merepotkan jika jumlahnya terlalu banyak. Singkirkan bahteranya, ayo bunuh, kata Xiaoyan, agar tidak menghancurkan bahtera selama pertempuran. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kendaraan yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan. Ding Yue mengangguk dan segera menyimpan bahtera Fearless. Ding Yue dan Xia Zhenghui masih sedikit lebih lemah. Xiaoyan membiarkan mereka memasuki cincin ruang angkasa untuk menghindari kecelakaan. Meskipun hantu-hantu ini tidak kuat secara individu, lebih baik berhati-hati dengan jumlah yang begitu besar. Kekuatan Sun Er tidak dianggap kuat, tapi dia telah menembus dewa pertempuran. Xiao Yueli akan melindungi Sun Er sepanjang waktu, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Sun Er. Xiaoyan dan yang lainnya terhenti di udara, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka dengan panik. Bertarung maju sambil membunuh, teriak Xiaoyan. Semua orang mengangguk dan dengan gila-gilaan menampilkan lapisan demi lapisan keterampilan bertarung. Meledakkan hantu-hantu ini berkeping-keping dalam sekejap. Tetapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka tidak bisa dimusnahkan dalam waktu singkat. Waktu belum selesai, hanya bisa maju sambil membunuh. Berapa banyak dari hal-hal ini yang ada? Wu Zhen memandangi hantu-hantu yang padat itu. Meskipun semua orang berusaha membunuh mereka, tetapi tampaknya tidak ada gunanya. Dan tampaknya semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak hantu yang muncul. Bentuk tingkat kehidupan sangat rendah. Sejauh yang saya tahu, hantu-hantu ini disebut hantu Qianhuan. Mereka adalah sejenis hantu. Jika tubuh ibu mereka tidak dihilangkan, akan ada aliran hantu yang terus muncul. Xiao Yueli melambaikan senjata maut di tangannya. Setiap kali sabit diayunkan, ribuan hantu bisa musnah dalam sekejap. Tubuh ibu, bagaimana menemukannya? Xiaoyan juga melambaikan penguasa 8 Suan. Api dan guntur menyebar dengan liar dan semua hantu-hantu musnah. Ketika ayah mendekati tubuh ibu hantu, jika ayah memiliki kekuatan jiwa yang kuat, ayah bisa merasakannya. Tubuh ibu hantu ini memiliki sejenis tanaman hantu yang konon memiliki efek meningkatkan kekuatan jiwa, kata Xiao Yueli. Dan ketika Xiaoyan mendengarnya, matanya tiba-tiba cerah. Sudah lama sejak kekuatan jiwanya menerobos ke alam, dan sepertinya dia tidak bisa lagi menemukan arah peningkatan. Saya tidak tahu apakah tanaman hantu yang dikatakan Xiao Yueli berguna.
Xiaoyan segera meminta Xia Zhenghui untuk keluar dari cincin ruang angkasa. Dalam hal kekuatan jiwa, Xia Zhenghui masih lebih kuat dari Xiaoyan. Dan Xia Zhenghui juga lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan jiwa. Xia Zhenghui, cobalah untuk melihat apakah kamu dapat menemukan tubuh ibu mereka. Pasti ada fluktuasi yang aneh. Xiaoyan memandang Xia Zhenghui yang muncul di sampingnya dan berkata, ada orang di sekitarnya yang sedang melenyapkan hantu yang bergegas maju. Tidak ada bahaya juga. Xia Zhenghui mengangguk. Kekuatan jiwa dari domain segera menyebar. Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya sendiri, dan keduanya mencari keberadaannya secara bersama. Setelah beberapa saat, keduanya membuka mata secara bersamaan, tetapi mereka tidak melihat ke arah yang sama, seolah-olah tubuh induknya tidak tahu di mana. Memang ada fluktuasi nafas yang aneh, dan ada beberapa fluktuasi seperti itu. Ada lebih dari selusin di sekitar kita, kata Xia Zhenghui. 1000 hantu fantasi bereproduksi dengan sangat cepat dan mereka semua berkelompok. Diperkirakan keluarga besar ini ada di sini, kata Xiao Yueli. Xiaoyan melihat ke tempat yang tidak jauh dari mereka dan sosoknya langsung berlari keluar dan menebas ke arah kekosongan yang sepertinya tidak ada apa-apa di satu kaki. Dar! Terdengar suara teredam, seolah-olah penguasa berat Xuan Xiaoyan telah menabrak batu. Dan kemudian 1000 hantu seperti ubur-ubur yang tembus cahaya muncul. Mereka tersembunyi dalam kehampaan. Jika kekuatan jiwa tidak kuat, itu adalah sangat sulit untuk menemukan jejak mereka. Melihat 1000 hantu-hantu terungkap, Xiaoyan segera menunjukkan tatapan sengit di matanya. Doki yang agung berubah menjadi api dan guntur, dan dengan panik mengalir ke penguasa Xuan. Penguasa guntur pemakan api, teriak Xiaoyan dengan marah. Penguasa Xuan terbungkus api dan guntur dan menghantam hantu Qianhuan. Hanya untuk melihat bahwa hantu 1000 fantasi mengeluarkan jeritan seperti manusia dan kemudian meledak dengan keras. Itu berubah menjadi gelembung kristal biru di seluruh langit, dan di dalam gelembung mata Xiaoyan berkedip dengan cemerlang karena dia melihat tanaman hantu yang disebutkan Xiao Yueli, kristal biru seperti rumput. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan hati-hati. Saat jarinya menyentuh kristal biru, itu berubah menjadi cahaya biru dan mengalir langsung ke jiwa Xiaoyan di sepanjang jari Xiaoyan. Perasaan sejuk mengalir ke dalam jiwa. Itu membuat orang merasa sangat nyaman. Xiaoyan sangat gembira karena seperti yang dikatakan Xiao Yueli, tanaman roh hantu ini memang bermanfaat bagi kekuatan jiwa. Tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan sendiri sudah sangat kuat dan dia hanya menyerap satu tanaman. Xiaoyan terus memancarkan kekuatan jiwanya, mencari tubuh ibu dalam kehampaan. Meskipun ada banyak hantu dan hantu di sekitarnya, tidak satupun dari mereka dapat menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan mencari tubuh ibu secara sembarangan. Di bawah sapuan kekuatan jiwa alam, hampir semua posisi tubuh ibu terungkap. Dan kemudian Xiaoyan mulai memanen manik-manik roh hantu ini. Di sisi lain, di bawah bimbingan Xia Zhenghui, semua orang juga menemukan tubuh induknya dan membunuhnya. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan membunuh beberapa ribu hantu-hantu setelah penyerapan tanaman roh hantu. Xiaoyan benar-benar merasakan tanda-tanda pertumbuhan kekuatan jiwanya. Meskipun peningkatannya tidak jelas, itu bagus juga bisa tumbuh. Saat tubuh induk 1000 fantasi hantu dibunuh oleh semua orang, jumlah hantu yang awalnya sekitar puluhan ribu mulai berkurang tajam. Setelah membunuh semua tubuh induk, semua hantu menghilang.
Xiaoyan membunuh total hampir 20.000 hantu-hantu, dan kekuatan jiwa di alam juga diperkirakan sampai batas tertentu. Kekuatan jiwa alam bukanlah batasnya, ada level yang lebih kuat di atas alam, yang dikenal sebagai alam maya. Yang dapat mencapai kekuatan jiwa alam maya juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk membunuh lawan secara langsung, tetapi di bawah kekuatan jiwa yang kuat, itu dapat secara langsung menyebabkan trauma jiwa yang tidak dapat diperbaiki, sehingga tidak banyak orang yang mau memprovokasi dunia spiritual. Mungkin dunia energi roh tertinggal jauh di belakang banyak alam dalam kultivasi sumber Qi. Alasan mengapa dunia energi roh dapat memperoleh kekuatan pencegah yang begitu tinggi di langit semua alam adalah karena mereka mengandalkan kultivasi kekuatan jiwa mereka yang telah mencapai puncaknya. Jika melihat seluruh dunia sensi, dunia energi roh mungkin mencakup sebagian besar pusat kekuatan yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam void. Dunia energi spiritual umumnya tidak memprovokasi alam lain, dan tentu saja alam lain tidak berani dengan mudah memprovokasi dunia energi spiritual. Secara keseluruhan, jika kekuatan jiwa telah dikembangkan ke tingkat tertentu, itu juga merupakan kekuatan yang cukup menakutkan dan juga memiliki kekuatan pencegah yang cukup. Tetapi untuk Xiaoyan hari ini, jika kekuatan jiwa dari ranah domain ingin menerobos ke ranah virtual, mungkin sama sulitnya dengan menerobos ke ranah keabadian. Meskipun Xiaoyan juga berbakat dalam penanaman kekuatan jiwa, cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa sangat terbatas, dan itu tidak sebaik penggandaan Yuan Qi ke puncak yang sebenarnya. Dari perspektif tingkat pengembangan kultivasi kekuatan jiwa, mereka yang dapat menembus dunia virtual benar-benar memiliki bakat mutlak untuk mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan menyerap 20 roh hantu, peningkatan kekuatan jiwa alam masih sangat kecil dan bahkan lebih jauh dari alam maya. Namun, Xiaoyan sudah puas dengan efeknya. Bagaimanapun, ini adalah rezeki nomplok. Yang terpenting adalah menemukan Lei Bai dan Wu Tianyu. Setelah melenyapkan ribuan hantu dan ibu hantu, Xiaoyan terus bergerak maju bersama tim. Di depannya ada benua yang terfragmentasi, seperti pulau yang mengapung di lautan. Karena dia tidak tahu di mana Lei Bai dan Wu Tianyu berada, Xiaoyan mencoba menemukan jejak Lei Bai dan Wu Tianyu di benua yang rusak ini. Melewati lebih selusin benua yang rusak secara berturut-turut, ukuran benua ini bervariasi. Di benua yang rusak ini masih bisa melihat beberapa jejak pertempuran. Di antara mereka ada banyak mayat yang tidak dikenali oleh Xiaoyan. Dilihat dari tingkat pembusukan mayat, seharusnya mayat-mayat baru saja dibunuh. Saya tidak melihat musuh lain di sepanjang jalan. Saya tidak tahu apakah Lei Bai dan Wu Tianyu hampir membersihkan tempat ini, atau hal-hal kuat yang ada di sini bersembunyi atau berkumpul di suatu tempat. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Setelah masuk ke sini, dia tidak pernah mendengar kabar dari Lei Bai lagi. Jadi dia tidak tahu situasi Lei Bai dan Wu Tianyu saat ini. Apa yang terjadi? Lei Bai menyuruh Xiaoyan untuk tidak masuk ke sini. Selama perjalanan, Xiao Yueli melihat sekeliling dan menurut pemahamannya, dia perlahan berkata, "Jika saya tidak salah, setan-setan ini seharusnya berasal dari dunia Taisu, dan mereka semua adalah monster buatan manusia." Saya mendengar lelaki tua itu Tianshang mengatakan bahwa mereka sangat pandai menciptakan monster dengan sumber daya yang cukup, dan kekuatan tempur mereka luar biasa, dan jumlahnya cukup luar biasa. Dunia Taisu. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, karena dunia Taisu adalah salah satu dunia yang akan menyerang Sensi 10.000 tahun kemudian. Bagaimana bisa muncul di sini sebelumnya? Ya, tapi melihat penampilan tempat ini, itu harusnya ditinggalkan dari zaman kuno. Berbicara secara logis,
Tempat semacam ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman besar Lei Bai dan Wu Tianyu. Keduanya adalah dewa pertempuran bintang 9 puncak, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tidak ada masalah. Bagaimana bisa dalam bahaya? Gumam Xiao Yueli. Semua orang mengamati sekeliling dan segera datang ke benua tengah yang tampaknya merupakan satu-satunya benua yang relatif lengkap. Melihat ke kejauhan, lapisan sosok padat menggantung di udara, dan ada juga lapisan sosok tebal di tanah tak terhitung jumlahnya. Mereka sepertinya mengelilingi sesuatu, meraung satu demi satu, memekakkan telinga. Oh! Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendekat secara bertahap, mereka menemukan bahwa sosok mirip manusia ini bukanlah manusia, tetapi monster dengan sayap yang tumbuh dari belakang tubuh mereka yang hitam pekat dan taring seperti binatang buas. Jumlah kepala iblis cukup mencengangkan, dan selain kepala iblis berbentuk manusia, ada juga beberapa monster besar, tingginya hampir ratusan kaki, perkasa, dan jumlahnya setidaknya 1 juta. Dengan kata lain, mayat di benua rusak yang kita lihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Alasan mengapa kita tidak melihat monster lain adalah karena mereka semua berkumpul di benua tengah. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan berteriak dengan keras, seolah-olah mereka sedang merayakan sesuatu. Kekuatan jiwa dari Xiaoyan dan Xia Zhenghui menyelimuti semua orang di dalamnya. Saat Xiaoyan dan timnya mendekat secara bertahap, mereka melihat pusat yang dikelilingi oleh monster-monster ini. Memiliki 2 pilar sihir tinggi dan 2 sosok diikat ke pilar sihir. Mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran, dan bahkan mata mereka telah berubah menjadi mata merah yang sama dengan kepala iblis. Di kedua sisi ada 2 monster besar, terus-menerus memuntahkan nafas ajaib dari mulut mereka, seolah-olah mereka ingin mengubah sosok di pilar ajaib menjadi monster sepenuhnya. Lei Bai, Wu Tianyu. Setelah melihat sosok di pilar ajaib dengan jelas, Xiaoyan berkata dengan terkejut. Melihat penampilan mereka sedang diubah. Jika mereka datang terlambat, Lei Bai dan Wu Tianyu akan benar-benar menjadi salah satu dari banyak kepala iblis ini. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, sosok Xiao Yueli bergegas keluar. Dengan sabit maut di tangannya, dia menebaskannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Dengan ayunan keras, cahaya hitam melonjak, dan kepala iblis besar itu terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Gadis ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya di depan Xiao Yueli tidak ada kata takut sama sekali, dan dia tidak peduli dengan jumlah musuh. Perubahan tiba-tiba segera menyebabkan setan yang tak terhitung jumlahnya bereaksi, dan dengan raungan, semua setan yang telah bersorak sebelumnya melihat ke atas, dan tatapan mereka terfokus pada Xiao Yueli. Tentu saja pada saat yang sama, mereka juga memandang pada Xiaoyan dan yang lainnya. Sun Er, kamu dan Xia Zhenghui akan berlindung di cincin luar angkasa untuk sementara waktu. Pertempuran semacam ini telah melebihi kekuatanmu. Xiaoyan menatap Sun Er dan berkata dengan serius, aku tidak tahu apakah itu karena sumber daya di sini terbatas. Kekuatan kepala iblis tidak kuat, tetapi masih merupakan hal yang sangat rumit dengan jumlah yang sangat besar. Sun Er mengangguk. Dia tidak akan keberatan untuk saat ini. Mengikuti peraturan Xiaoyan adalah bantuan terbesar untuk Xiaoyan. Kemudian Sun Er dan Xia Zhenghui memasuki cincin luar angkasa. Dan ketika jutaan kepala iblis memandang semua orang, tatapan dingin semacam ini membuat semua orang bergidik. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.